لطيف يا رزاق يا 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 لطيف يا رزاق رزاق يا لطيف يا رزاق يا لطيف يا رزاق يا لطيف يا رزاق يا لطيف يا رزاق حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى yang terjadi dan tekun istiqomah di dalam menjalaninya. Dan yang terakhir adalah ikhlas, tetap lillahi ta'ala. Inilah rukun jiwa yang diajarkan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala kelima rukun jiwa ini tidak hadir dalam jiwa kita, maka jiwa kita akan bergeser makomnya, akan bergeser rasanya. Tatkala rukun jiwa ini tidak hadir di dalam jiwa kita, maka akan berubah yang menduduki hati kita. Tidak lagi adalah hidayah Allah, nurnya Allah, tetapi hawa nafsu. Ini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau kita harus belajar untuk istiqomah kalau mendambakan kenikmatan hidup. Setialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau punya duit atau tidak punya duit, mau punya panen ratusan juta atau mungkin bahkan punya hutang, tetap istiqomahlah dalam perjuangan. Istiqomah di jalan Allah. Jangan nyampur-nyampur, nanti repot kalau nyampur-nyampur. Begitu punya duit sholat sergap, gak ada duit megah sholat, atau kebalikan. Begitu sesuatu yang diharapkan nafsunya hadir, kelihatan betul Allah itu, wah Gusti Allah itu luar biasa, orang sepede-pede. Tapi begitu yang diharapkan ini nggak hadir-hadir, akhirnya menempatkan Allah itu jatuh, menjatuhkan posisi ketuhanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tidak istiqomah. Kalau tidak istiqomah, resikonya tadi, maka belum menemukan kenikmatan hidup. Untuk istiqomah dibutuhkan tekad, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sholat, jangan gantungkan sholat ini dalam situasi kondisi di dalam tubuh kita atau dalam iklim sekitar kita. Apapun yang terjadi, sholat tetap sholat. Sampai-sampai Rasulullah memberikan contoh, tatkala engkau tidak mampu sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Tatkala tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Tatkala tidak mampu bergerak, cukup kedipkan mata sebagai isyarat bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu, mengajari kita untuk istiqomah. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali ngaji adalah mengevaluasi diri kita. Ngaji tidak hanya mendengar, duduk mendengarkan,
tetapi ngaji itu praktek mengevaluasi perjalanan kita agar semakin baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngaji. Maka orang yang ngaji punya tanggung jawab setiap saat untuk memperbaiki diri. Apa memperbaiki diri? Dari dia bangun selalu mengevaluasi dirinya agar segala keburukan yang kemarin terjadi tidak terulang dalam kebangkitannya hari ini, agar tidak terjadi kembali keburukan yang sama dan juga keburukan-keburukan yang lainnya. Bagaimana hari tatkala dia dibangkitkan ini mampu berbuat kebaikan dan kebenaran. Begitu bangun tidur kita akan berserah diri kepada Allah. Mohon bimbingan agar hari ini kita mampu menjadi manusia yang baik. Mohon bimbingan agar kita mampu beribadah dan beramal soleh, agar hari ini di dalam Allah membiayai kehidupan kita tidak mubazir, tidak sia-sia. Kenapa mubazir? Sebab apa? Allah berikan jatah kebutuhan kita, nikmat yang luar biasa dalam hidup, tetapi kita tidak mampu melakukan apapun. Ini harus dirubah niat dan juga etikanya. Betul-betul kita sadar hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin di saat kita sungguh-sungguh setia, istiqomah, derek tuntunan baginda Rasul, betul-betul patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah jelas, kita akan bahagia dalam kehidupannya dunia maupun akhirat. Kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Rabb kita tidak berbentuk berapa jumlah harta yang mampu kita miliki. Kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qalbun salim, adalah ketenangan hati kita, adalah betul-betul berkah kehidupan kita, sehingga hidup kita berada dalam bimbingan Allah. Masalahnya yang terjadi adalah sudah sekian lama banyak manusia di akhir zaman yang lepas daripada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang menggerakkan kehidupannya dari pagi, sore, siang, malam adalah nafsunya. Sudah tidak lagi nurullah, hidayah Allah. Maka kembali kita tata niat dan juga etikat kita. Kembali, mari kita sadar bahwa hidup ini ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah menunggu bulan depan, detik saat ini mari kita berserah diri dan menyadari akan tanggung jawab kita. Ada hak-hak Allah yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita. Setelah niat hidupnya terjaga 24 jam ilahi anta maksud dan berserah diri, bismillahi tawakkaltu ala Allah, sabar, tekun dan ikhlas, maka akan terpancar kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman sudah semakin carut marut, zaman sudah semakin porak-poranda, dikarenakan manusia sudah semakin banyak yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya hanya mengingatkan kepada pribadi kami sendiri dan saudara-saudara sekalian, apa yang diamanahkan, diwasiatkan oleh guru kita dan yang guru kita, dan juga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk fafiru ilallah, berlari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk betul-betul fafiru ilallah, melibatkan Allah di setiap pergerakan kita. Jangan sampai lepas dari zikrullah, jangan sampai lepas dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ada tanggung jawab yang besar di pundak kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu wahai manusia, wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Ini Allah langsung yang memberikan peringatan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Ikhtiarnya adalah membawa pribadi dan keluarga kita dekatkan dengan tolabul ilmi, dengan majelis taklim. Bawa istri, anak, menantu, cucu kita agar kenal majelis taklim, agar kenal ngaji. Ini ikhtiar, ini usaha. Mau dengan apa kita menjaga istri dan anak-anak kita? Tentunya nasihat-nasihat dan contoh yang baik untuk keluarganya. Tetapi yang paling baik, yang paling maksimal mendikani yang Nur Ghazali adalah ajak keluarga untuk ngaji, untuk bergabung di majelis taklim atau ini ikhtiar kita, karya kita. Masih sulit, doakan. Istri belum mau ngaji, doakan. Ikhtiar dan tawakal itu Allah. Yang pertama, ikhtiar ajak anak, istri, keluarga agar kenal ngaji. Dari ngaji nanti mengenal bagaimana zikir yang benar, bagaimana tekad hidup yang benar, bagaimana cara berdoa yang benar, bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar, bagaimana menghadapi masalah dengan cara yang benar, bagaimana mensyukuri nikmat dengan cara yang benar. Itu dalam ngaji. Tawakaltu Allah, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah, memohon kepada Allah, mohonkan ampunan dan hidayah untuk istri dan anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, keturunan kita, untuk orang tua kita, mertua kita, pak dembok, pak lek, bule dan seluruh keluarga kita. Wahliku dan keluarga. Kalau kita tidak pernah atau tidak maksimal berusaha dan bertawakal agar keluarga ini selamat dari api neraka, kita akan menghadapi persidangan hisab, persidangan langit. Sebab ini peringatan dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum pernah bersungguh-sungguh memohonkan ampunan dan hidayah untuk istri dan anak-anak kita, maka hati-hati. Walaupun kita ini sholatnya ratusan rakaat tiap malam, kita masih punya masalah, punya pasal. Kita akan kena pasal dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara rahimakumullah, maka doakan. Ikhtiarnya kita ajak ngaji, tawakalnya doakan, menangis di hadapan Allah. Maka suatu ketika 1 minggu atau 7 malam ibadah, sholat, mandi malam, sholat, taubat, tahlil, zikir, hikmah, untuk mendoakan istri kita agar hatinya terbuka, atau untuk mendoakan anak-anak kita, atau mendoakan menantu-menantu kita, cucu-cucu kita. Ini dimaksimalkan. Di saat pas hari lahirnya kita puasa lillahi ta'ala, puasa sholat zikirnya lillah, untuk mendekat kepada Allah. Di doa inilah kita sampaikan, haturkan hajat kita. Jangan dibiarkan tatkala keluarganya mulai jauh dari Allah. Jangan dibiarkan di saat anak-anaknya mulai jauh dari Allah, menangislah di hadapan Allah. Kalau dengan nasihat tidak mampu mengembalikan anak kita ke jalan Allah, maka menangislah kepada Allah.
berdoalah, bersedekahlah, beramal solehlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus digarap, ini pekerjaan kita. Tidak cuma kita sendiri yang sholat, keluarga menjadi tanggung jawab kita. Keluarga yang paling dekat adalah istri dan anak-anak kita, menantu dan cucu kita, orang tua dan mertua kita, saudara-saudara kita. Keluarga yang ring kedua adalah sahabat, teman-teman, tetangga kita, masyarakat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah putus asa untuk mengajak pribadi dan keluarga kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita terlena bahwa setiap kita dibangunkan dari tidur kita, kita ini dituntut oleh tanggung jawab kita, oleh sumpah kita untuk mengisi hari di mana kita dibangunkan dengan ibadah dan amal soleh. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya, kita mempunyai tugas dari Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang dinamakan amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf itu menyeru kepada kebaikan, itu tugas kita. Nahi munkar mencegah kemungkaran. Ini hati-hati. Ini peringatan resmi dari Allah dalam Al-Quran. Setelah ku anfusakum wa ahlikum naro, kita punya tugas amar ma'ruf nahi munkar. Berjuang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebajikan, dan mencegah kemungkaran. Konsep ini harus hati-hati penerapannya. Maka beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Magesa, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, betul-betul wanti-wanti jangan sampai terbalik prakteknya. Apa? Amar ma'ruf menyeru kepada kebajikan ini keluar. Ini adalah praktek keluar. Bagaimana setiap langkah kita yang berhubungan dari luar diri kita adalah kebaikan dan kebajikan. Menyeru bukan berarti gembar-gembor, ayo, tidak. Tetapi tampilkanlah kebaikan, akhlakul karimah. Itu keluar adalah amar ma'ruf. Yang ke dalam di saat kita menghadapi diri kita sendiri, itu adalah nahi munkar, mencegah kemungkaran dalam diri kita. Jangan sampai kemungkaran diri kita ini meledak keluar. Jangan sampai kekuatan api amarah ini menghancurkan lingkungan kita. Nahi munkar ke dalam, amar ma'rufnya keluar. Ini praktek yang harus kita jalankan. Untuk urusan nafsu kita, maka tegaslah, keras, sekeras dan setegas mungkin untuk mengendalikan hawa nafsu, keburukan dalam diri kita. Kita hardik, kita perangi sekencang mungkin, tapi untuk keluar adalah amar ma'ruf, menyeru kebaikan, menyeru memberi contoh, memberi kebaikan, akhlakul karimah, beramal soleh kepada lingkungan masyarakat kita. Saudaraku rahimakumullah, di akhir zaman rupanya konsep ini terbalik. Nahi munkarnya keluar, amar ma'rufnya ke dalam. Begitu amar ma'rufnya justru ke dalam, maka dia akan merasa ahli surga. Kita akan merasa bahwa kita ini orang suci, kita akan merasa kita ini banyak pahala. Begitu nahi munkarnya keluar, mencegah kemungkarannya keluar, maka kita akan siap menjadi al-quju, menghakimi keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kekurangan-kekurangan di luar diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang mabuk, hajar, keprok sisa. Ada orang zina, pateni, dan sebagainya. Ini kalau kuat, maka akan kebawa benci kepada manusia lain. Kita akan benci kepada orang yang belum bisa sholat.
Kita akan benci orang yang mabuk, kita akan benci kepada manusia, bukan kepada perbuatannya. Maka yang terjadi di akhir zaman justru nahi munkarnya keluar, mencegah kemungkarannya keluar. Dia sibuk untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri dia sikapnya lunak. Ini yang berbahaya. Maka sekali lagi, nahi munkar, mencegah kemungkaran itu kedalam untuk mencegah kemungkaran diri kita. Amar ma'ruf, kebaikan yang harus kita hadirkan keluar dengan akhlakul karimah. Dari akhlak yang keluar dari kebaikan demi kebaikan inilah akan terpancar hikmah yang menjadikan keburukan, kebatilan yang ada di sekitar kita akan sirna dengan hikmah, bil hikmah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka jangan suka menilai orang lain, tapi nilai diri kita sendiri. Urusan kita kepada orang lain adalah kebaikan, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang betul-betul mampu menjalani hidup dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah dan tuntunan bagi Rasul Muhammad SAW. Semoga kita betul-betul istiqomah di jalan Allah fid dunya hatta akhirah. Amin Allahumma al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sudah datang dipersilakan untuk ambil wudhu. سلمنا والمسلمين